Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang sejuk rintik-rintik ini. Allah menghimpun kita semua kembali di dalam seri kajian muslimah kita. Kali ini kita insyaallah membahas tentang mulkan ad-don. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kami singgung kemarin, mulkan ad-don ini bermula saat dibaiatnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan kepada beliau radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ditandai dengan ketentraman dan kemakmuran yang semakin meningkat, dan kaum muslimin berhasil menguasai Andalusia di barat. Andalusia adalah sekarang sebagian besar Spanyol bagian selatan yang kemudian negerinya sangat indah dan sangat makmur. Maka daulah Bani Umayyah ini menjadi satu daerah dengan kekuasaan yang sangat luas, membentang dari barat di Spanyol dan Maroko sampai di timur yang kemudian mencapai negara seperti Pakistan dan India sekarang, di utara sampai ke negeri-negeri Mawara an-Nahr yang disebut sebagai Mawara an-Nahr itu dalam bahasa sekarang adalah Transoxiana. Ibu-ibu juga mungkin di peta nyari susah itu. Kemudian ke arah timur sampai ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negeri Cina. Di bagaimana Islam dakwahnya telah sampai ke daerah-daerah yang disebut sebagai Xinjiang dan Uighur yang ada di negeri Cina sekarang. Nah, pada masa yang sangat gegap gempita oleh dakwah ini pula, karena dia bersifat kerajaan, bermulalah pula satu sistem yang turun-temurun di dalam mewariskan kepemimpinan Islam. Berbeda dengan sistem khilafah, di mana di dalam sistem khilafah orang terbaik dipilih untuk menjadi pemimpin dengan beberapa cara yang sudah kita lihat kemarin gitu ya, di dalam kekhalifahan yang dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, dari Abu Bakar yang dipilih secara aklamasi, Sayyidina Umar yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman yang dipilih oleh Majelis Syura, sampai Sayyidina Ali yang terpilih karena suara terbanyak. Kesemuanya adalah sah di dalam sistem kekhalifahan selama yang diniatkan adalah mencari orang terbaik, tidak berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan kapasitas. Pada masa mulkan, karena disebut mulk, maka para pemimpin ini dipilih karena keturunan, atau setidak-tidaknya karena musyawarah keluarga. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Dan ini dimulainya musibah pada masa awal mulkan ad-don, sehingga kita menyebut mulkan ad-don sebagai dua sisi. Ad-don dalam arti masih menggigit sunnah Nabi SAW. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin itu disebut berpegangan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau mulkan itu menggigit. Kalau kita naik gunung, lebih aman mana? Berpegangan tali apa menggigit tali? Berpegangan tali, tentu saja. Menggigit ini sudah darurat mau jatuh, menggigit gitu ya. Tangannya sudah nggak bisa menggapai, kemudian hanya mulut yang bisa menggapai. Inilah gambaran dari periode mulkan ad-don ini. Di sisi lain mulkan ad-don ini juga bermakna
adanya kezaliman yang sudah dimulai oleh para penguasa, menggigit badannya sendiri. Ada kepala menggigit badannya sendiri. Itu ya. Kepala itu kalau menggigit badannya sendiri itu ya sakit bagi seluruh dirinya. Karena mulai pemimpin menzalimi yang dipimpin itu sama dengan kepala menggigit badannya sendiri. Nah, semua bermula dari penunjukan Yazid bin Muawiyah ini. Maka kaum muslimin terpecah lagi. Ada seorang sahabat yang hebat yang kemarin sudah kita singgung ceritanya, namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, yang kemarin sempat mencium ubun-ubun Sayyidina Muawiyah dan memujinya sebagai yang paling layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Begitu Yazid yang ditunjuk, Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah, Yazid adalah orang terakhir yang berhak untuk menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin. Karena Abdullah bin Zubair ini sangat kenal seperti apa Muawiyah dan seperti apa Yazid. Bapaknya sih baik, kata Abdullah bin Zubair, anaknya nggak beres gitu. Jadi ada banyak riwayat yang memang saling silang sengkarut antara satu dengan yang lain terkait Yazid bin Muawiyah. Tetapi jelas Yazid bin Muawiyah nanti akan bersalah atas beberapa hal. Satu misalnya terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Jelas Yazid bin Muawiyah salah. Minimal kesalahannya adalah tidak menghukum orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Husain, padahal mereka adalah gubernur dan panglima-panglimanya. Kalau kemudian disebut dia memerintahkan, riwayatnya silang sengkarut. Kita tidak tahu apakah dia memerintahkan pembunuhan itu atau tidak. Tetapi minimal yang keliru, dan itu adalah salah besar, disepakati para ahli sejarah adalah Yazid tidak menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh secara mazlum, sangat terzalimi. Bagaimana kemudian beliau bersama sekitar 50 anggota keluarganya menghadapi ribuan pasukan dan dibantai satu demi satu dari pagi sampai sore. Yang tersisa hanya wanita-wanita dan hanya ada satu laki-laki yang tersisa, anak kecil yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Peristiwa Karbala ini peristiwa yang sangat memilukan dan membelah kaum muslimin dalam kubu yang sama-sama ekstrim. Ada nanti yang akan disebut sebagai Syiah Rafidhah yang sangat mengagungkan Husain, yang kemudian menjadikan peristiwa terbunuhnya Husain sebagai hujjah bagi mereka untuk mendirikan satu pemahaman keagamaan baru yang disebut sebagai Syiah Rafidhah. Ini kemudian ditandingi oleh sisi lain. Ada orang yang kemudian mengatakan dirinya adalah orang-orang Nasibi. Nasibi ini orang-orang yang berbahagia atas terbunuhnya Husain, karena menurut mereka keluarga Nabi SAW sepeninggal Nabi adalah orang-orang yang selalu melakukan pemberontakan, pembangkangan kepada para penguasa. Di satu sisi, nanti kalau kita lihat di hari yang namanya hari Asyura, tanggal 10 Muharram, itu ada orang-orang Syiah Rafidhah yang menyiksa diri mereka, mukul-mukul sampai dengan pedang disakiti, berdarah-darah gitu ya. Itu untuk memperingati syahidnya Husain di Karbala. Itu adalah perilaku yang melampaui batas. Di sisi yang lain, ada juga yang pada hari Asyura mereka berpesta, merayakan kematian Husain. Fa na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah berlindung dari dua perilaku ekstrim ini. Ahlussunnah wal Jamaah sangat berduka dan menganggap betapa zalim pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, juga pembunuhan-pembunuhan yang lain yang terjadi pada para khulafaur rasyidin. Pembunuhan Husain ini zalim, pembunuhan Sayyidina Ali itu zalim, pembunuhan Sayyidina Utsman itu zalim, pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab itu zalim, apalagi pembunuhan para nabi dan rasul, pembunuhan Yahya, pembunuhan Zakaria alaihi wassalam, itu juga pembunuhan-pembunuhan yang sangat kejam. Kita berduka, siapa yang tidak berduka atas kematian Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka dia juga keliru, karena Husain adalah kesayangan Nabi SAW. Tetapi juga di sisi yang lain, orang-orang yang kemudian mengagung-agungkan Husain ini berlebihan, ini juga jatuh ke dalam kekeliruan. Saya kemarin mengulas sedikit tentang Abdullah bin Sabah dan terciptanya satu firqah yang namanya Syiah Rafidhah dan kemudian menjadi begitu dominan di Iran.
Kenapa kok Iran? Muhammad Asad, Leopold Weiss, dalam bukunya The Road to Mecca, bisa didapatkan buku ini ya. The Road to Mecca, karya Leopold Weiss, seorang Yahudi Polandia yang kemudian berpetualang ke Jazirah Timur Tengah sebagai seorang wartawan Frankfurter Zeitung, Frankfurt Daily, sebuah koran di Jerman. Kemudian dia bertemu dengan para pejuang Islam dari berbagai kalangan, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam, menjadi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat taat. Leopold Weiss ini sampai dia menjadi duta besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal berasal dari Polandia dan agamanya awalnya adalah Yahudi, tapi menjadi seorang Muslim yang sangat baik. Bisa dicek nanti di Wikipedia tentang Leopold Weiss atau Muhammad Asad ini. Nah, beliau bercerita bagaimana dia menemukan perbedaan yang sangat mendasar antara suku-suku Arab dengan suku-suku Persia. Orang Arab itu ceria, orang Arab itu penuh elan gairah hidup. Mereka penggembala-penggembala yang merdeka dan bebas. Sementara orang Iran itu, orang Persia, kata Leopold Weiss ini, orang-orang yang seperti terus berduka cita sepanjang tahun. Berkabung tidak henti-henti. Mereka murung, mereka bekerja penuh semangat, tetapi kemurungannya tidak hilang. Apa rahasianya? Lalu dia melakukan penelitian dengan serangkaian wawancara dan observasi, sampai dia menemukan kesimpulan orang Iran ini orang-orang terluka. Luka apa? Luka peradaban. Maksudnya bagaimana? Ketika bala tentara Sayyidina Umar mengalahkan kekaisaran Persia dan memasuki Persepolis, ibu kota mereka, luka itu tidak hilang sampai kini. Sebuah peradaban yang sangat jaya selama ribuan tahun, kekaisaran Sasaniyah itu, tiba-tiba takluk di bawah orang-orang yang selama ini menjadi budak mereka, yaitu bangsa Arab. Yang bangsa Arab ini bangsa yang sangat sederhananya, gitu ya, hanya gembala-gembala kambing bagi orang-orang Persia yang membangun peradaban dengan istana-istana dan bangunan-bangunan megah yang sangat jaya. Itu sangat melukai mereka. Mereka merasa peradabannya remuk di hadapan bangsa Arab yang begitu sederhananya. Sistem ketuhanan mereka saja, filsafat ketuhanan Persia itu sangat rumit. Jadi menurut orang-orang Persia dulu sebelum datangnya Islam, dunia ini selalu menjadi pertarungan antara Ahura Mazda dan Ahriman. Kekuatan cahaya dan kekuatan gelap. Oleh karena itu mereka menyembah api sebagai simbol kekuatan cahaya, gitu ya. Agama mereka disebut sebagai Majusi, penyembah api. Jadi mereka juga meyakini bahwa dewa-dewa itu turun ke dunia untuk membasmi kejahatan dengan menitis ke jasad-jasad suci. Raja-raja mereka, Cyrus, gitu ya, Darius, kemudian siapa namanya, Anushirwan, gitu. Ini raja-raja mereka yang dianggap sebagai titisan dewa. Nah, begitu datang Islam, sistem ketuhanan mereka yang sangat rumit itu tiba-tiba dikalahkan oleh satu yang sangat sederhana, la ilaha illallah. Itu sistem ketuhanan yang sederhana amat, gitu. Sederhana amat, la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan kecuali satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka luka peradaban itu menganga. Dan kemudian mereka menemukan pelarian dari luka peradaban itu ketika mereka kalah dari Islam dan dalam tanda kutip terpaksa masuk Islam. Mereka menemukan pelariannya dalam satu sistem akidah yang dibuat oleh Abdullah bin Saba yang namanya Syiah Rafidhah. Karena itulah Syiah kemudian mengganti sosok raja-raja dan dewa-dewa mereka Persia dengan sosok-sosok keturunan Nabi yang disebut sebagai 12 imam mereka. Dimulai dari Ali, kemudian Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Qadim, gitu ya. Dan sampai ke 12 imam dan imam yang terakhir yang mereka sebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, anak kecil yang menghilang di dalam gua dan akan muncul menurut keyakinan mereka menjelang hari kiamat. Itu Mahdinya Syiah yang tentu saja berbeda dengan Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diyakini akan muncul menjelang hari kiamat sebagai seorang pemimpin yang akan mengisi bumi ini dengan keadilan. Gitu ya. Jadi, ibu-ibu dan rahmati Allah, di mana Syiah ini muncul, ketemu tiga hal sekaligus. Abdullah bin Saba yang berniat memecah belah Islam,
ketemu dengan dendamnya orang Persia yang merasa kalah, ketemu dengan kedzaliman terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi sejak masa Daulah Umayyah ini, terutama masa Yazid bin Muawiyah, dengan terbunuhnya Sayyidina Husain, maka kedzaliman terhadap keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering terjadi. Karena mereka dianggap sebagai ancaman potensial bagi para penguasa. Namanya keturunan Nabi, gitu kan? Kalau mereka mendeklar, ayo sekarang saya sebagai keturunan Nabi akan memimpin kalian, maka itu sudah ancaman bagi penguasa. Kalau saya jadi raja misalnya, ada keturunan Nabi menggerakkan rakyat, kan saya jadi merasa ketar-ketir gitu. Nah, maka dalam sejarah keturunan keluarga Nabi ini sering mendapatkan intimidasi, pembatasan hak-hak, mereka dizalimi dengan berbagai macam hal, sehingga ketemulah tiga hal ini, sintesisnya menjadi satu identitas baru dalam beragama yang disebut sebagai Syiah Rafidhah. Nah, sampai sekarang itu, kira-kira ketika saya umroh tahun 2013, saya diberikan sebuah potret koran terbitan Teheran. Koran terbitan Teheran, itu berarti tahun 2013 ya. Itu tajuk rencananya dan headline-nya bunyinya apa? Peringatan Qadisiyah, Lanansa Qadisiyah. Apa itu Lanansa Qadisiyah? Kami tidak akan melupakan kekalahan di Qadisiyah. Apa itu kekalahan di Qadisiyah? Kekalahan pasukan Persia yang dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Umar bin Khattab. Maka tidak heran Syiah Rafidhah itu punya kebencian kepada para khulafaur rasyidin selain Sayyidina Ali. Tapi siapa yang paling dibenci? Siapa yang paling dibenci di antara khulafaur rasyidin selain Sayyidina Ali? Umar. Kenapa Umar? Karena Umar ini pada masa pemerintahan Umarlah kekaisaran Persia runtuh. Saya tahun 2012 Ramadan 3 pekan di London, saya ditunjukkan oleh tuan rumah tempat saya menginap sebuah TV channel Syiahnya Inggris. Saya shock. Saya tidak mengira bahwa sejauh itu mereka akan membuat berita dusta. Jadi situ sedang ada ceramah oleh seorang ulama Syiah, dia membacakan hadis. Qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Kayak ada sanadnya begitu. Kemudian di situ dia mengatakan di dalam hadis ini dikatakan Umar bin Khattab itu punya penyakit di duburnya yang selalu gatal dan tidak bisa sembuh kecuali dengan kemaluan pemuda-pemuda. Saya itu nonton TV itu shock gitu. Sampai sebegitunya gitu ya, membuat riwayat-riwayat palsu tentang Sayyidina Umar bin Khattab karena kebencian mereka yang sangat besar, karena dendam yang sangat besar, karena Sayyidina Umar dianggap sebagai yang menghancurkan kekaisaran Persia. Itu saya, Pak, ini beneran ini? Ini beneran saluran Syiah? Ya itu Ustaz, isinya kayak begitu. Saya itu dulu ya. Dulu saya mengira Syiah itu ya sebatas satu pemahaman yang kemudian ada kebenciannya kepada para sahabat karena dianggap merebut haknya Sayyidina Ali sebagai pewaris Rasulullah SAW. Tapi saya tidak mengira bahwa akan sampai ada hadis-hadis kayak begitu yang dianggap hadis oleh mereka. Begitu di London itu tahun 2012 itu, saya geleng-geleng kepala, ya Allah, sampai sebegitunya kebencian itu dilahirkan dengan sebuah ucapan-ucapan yang dinisbatkan sebagai seakan hadis dengan kalimat-kalimat semacam itu. Itu shocking itu. Itu dalam hidup saya salah satu hal yang dulu saya ngira yo kalau benci hanya gara-gara Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman itu merebut haknya Sayyidina Ali, ya monggolah itu pendapat gitu ya. Tapi begitu kok ada hadis-hadis yang kayak begitu itu, saya shock gitu. Terus terang tahun itu tahun dimana saya shock berat karena waduh, kok sampai sebegitunya ternyata gitu dalam membenci sampai membuat riwayat-riwayat palsu yang demikian dahsyatnya. Nah, kembali kepada peristiwa tadi, Yazid bin Muawiyah ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi penggantinya. Maka ketika Muawiyah meninggal, Abdullah bin Zubair di kota Makkah mempermaklumkan diri juga sebagai khalifah. Maka beliau menyatakan, akulah khalifah, akulah pelayan dua tanah suci, karena demi Allah, Yazid adalah orang yang terakhir pantas menjadi khalifah di antara semua yang ada di muka bumi ini. Karena setahu Abdullah bin Zubair di masa muda, Yazid bin Muawiyah itu nggak bisa lepas dari khamr.
Setahu Abdullah bin Zubair di masa muda, Yazid bin Muawiyah itu tenggelam dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan, sehingga menurut Abdullah bin Zubair kalau dia enggak layak jadi pemimpin. Kemudian beliau dibaiat. Maka kalau menurut sejarawan-sejarawan Ahlus Sunnah, pada masa itu sebenarnya bukan ada dua khalifah, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini secara de jure seakan-akan digantikan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, tetapi secara de facto yang berkuasa adalah Abdullah bin Zubair sebagai khalifah, karena Abdullah bin Zubair wilayah kekuasaannya lebih luas, meliputi seluruh Jazirah Arab sampai Yaman, Mesir, dan juga Irak. Ini wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair yang luas, sementara Yazid itu hanya berkuasa di dekat Damaskus saja, di sekitar Suriah saja. Dan ini berlanjut sampai nanti pada masa Yazid digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Nah, Muawiyah bin Yazid ternyata solehnya kebangetan. Dia nggak suka ngurusi pemerintahan, lebih senang beribadah, sehingga dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah. Kemudian digantikan oleh sesepuh Bani Umayyah yang namanya Marwan bin Hakam. Kemudian Marwan bin Hakam ini digantikan oleh putranya yang adalah menantunya Yazid bin Muawiyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, baru pada masa Abdul Malik bin Marwan ini datang kepada Abdul Malik bin Marwan seorang qari, alim, hafid yang sangat cerdas, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia datang dengan dendam, dia datang dengan dengki. Coba bayangin, yang namanya Hajjaj bin Yusuf itu alim, faqih, gitu ya, seorang penghafal Quran yang sangat dahsyat, gitu ya. Yang kemudian apa? Pada suatu hari ketika dia berada di Makkah, dia melakukan satu amal perbuatan yang ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Zubair. Gara-gara ditegur oleh Abdullah bin Zubair ini, Hajjaj bin Yusuf ini marah dan dengki kepada Abdullah bin Zubair, dan karena dia juga bahkan dipecat oleh Abdullah bin Zubair dari seorang mu'alim, seorang pengajar di Mekah. Lalu dia pergi ke Damaskus menghadap kepada Abdul Malik bin Marwan, kemudian mengatakan, kalau Anda ingin mengalahkan Abdullah bin Zubair, angkat saya sebagai gubernur Irak. Maka dia bergerak dari Damaskus, pertama-tama menguasai Irak. Irak dalam genggamannya, siapapun yang tidak mau taat kepada Abdul Malik bin Marwan akan berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, dan siapapun orangnya yang kritis kepada Bani Umayyah, dia dianggap bugat, memberontak, maka dia akan dihukum. Maka Al-Hajjaj bin Yusuf ini selama masa dia menjadi gubernur Irak dan kemudian merajalela ke selatan untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair, pada masa beliau ini terbunuh kurang lebih 120.000 kaum muslimin, bahkan termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW, karena mereka kritis kepada penguasa dan itu sudah dianggap sebagai memberontak. Padahal cuma ngeritik ketika khutbah, ketika ngajar, ketika apa, itu sudah langsung ditangkap dan kadang-kadang dihukum bunuh. Termasuk di antara yang dibunuh ada Sa'id bin Jubair, murid kesayangan Abdullah bin Abbas, dan ada termasuk beberapa sahabat yang mulia, ya termasuk juga Abdullah bin Zubair yang dianggap sebagai pemberontak, dikepung di Ka'bah, di Manjanik, dan kemudian sampai Ka'bahnya pun rubuh. Ini pada masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi kisah kelam di Mulkan Adon ini terjadi pada masa di mana ada orang-orang yang kemudian salah memahami ayat Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menurut Hajjaj bin Yusuf, taat pada ulil amri itu mutlak. Sehingga siapa yang tidak taat kepada pemerintah, yaitu ulil amri, dia perangi. Ini yang terjadi pada masa tersebut. Ini kisah kelam pada masa tersebut, yang kemudian Abdul Malik bin Marwan ini punya adik namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini adalah anak dari Marwan bin Hakam yang kemudian memperistri seorang wanita namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab adalah, Ummu Asim ini selain putranya Asim bin Umar, adalah putri dari gadis penjual susu yang pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab sedang meronda melewati sebuah rumah, mendengar perdebatan seorang anak
dengan ibunya. Ibunya mengatakan, campurlah nak susu itu dengan air supaya untung kita lebih banyak. Kata anaknya, tidak bu, sungguh demi Allah Amirul Mukminin telah melarang kita mencampur susu dengan air. Kita harus berdagang dengan jujur. Kata ibunya, Amirul Mukminin tidak akan tahu nak kalau kau campur susu itu dengan air. Padahal Amirul Mukminin tahu karena sedang di samping rumah gitu. Kemudian anak gadis itu mengatakan, kalaupun Amirul Mukminin tidak tahu wahai ibu, Rabbnya Amirul Mukminin pasti tahu. Rumah itu ditandai sama Sayyidina Umar. Hari berikutnya dia perintahkan putranya, Asim, pergi ke rumah itu. Apa yang harus kulakukan ayah? Lamar putrinya, nikahi. Nah kemudian dinikahilah oleh Asim bin Umar bin Khattab, istri anak gadis dari rumah itu. Kemudian mereka menikah, memiliki seorang putri namanya Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Lalu Ummu Asim ini diperistri oleh Abdul Aziz bin Marwan, putra dari Khalifah Marwan bin Hakam dan adik dari Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Aziz bin Marwan ini memerintah di Mesir. Suatu hari Abdul Aziz bin Marwan ini kemudian mendapatkan putra dari Ummu Asim binti Asim. Nama putra ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Inilah yang akan menjadi permatanya Bani Umayyah pada masa Mulkan Ad-Don ini, di mana kemudian kekuasaan berganti dari masa Abdul Malik bin Marwan digantikan oleh putranya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Walid ini seorang yang badannya kayak binaragawan, perkasa dan seorang yang sangat tangguh dalam bergulat. Tapi yang namanya Walid bin Abdul Malik, badan gede kayak begitu, kalau di hadapan gubernur-gubernur yang zalim, nggak punya nyali. Dia baru negur Hajjaj bin Yusuf, zalimnya jangan bablas-bablas Pak D, gitu. Dan manggilnya Wak, gitu ya. Zalimnya jangan terlalu kejam toh Pak D, gitu. Amirul Mukminin tahu tidak? Apa sebabnya Amirul Mukminin masih duduk di situ? Masih duduk di singgasana kekhalifahan itu. Iya Pak D, ya udah terserah Pak D gitu. Nggak berani. Sampai-sampai zaman itu Umar bin Abdul Aziz yang sudah mulai menginjak dewasa itu kemudian diangkat menjadi gubernur Madinah. Dan ketika dia jadi gubernur Madinah, pokoknya dia tidak mau kalau gubernur Irak yang bernama siapa? Hajjaj bin Yusuf lewat wilayahnya. Kalau mau haji silahkan lewat jalan lain, nggak boleh lewat Madinah. Kata Umar bin Abdul Aziz, saking bencinya kepada kezaliman Al-Hajjaj. Berulang kali Umar bin Abdul Aziz berdoa, ya Allah, dunia telah penuh dengan kezaliman. Walid di Syam, Walid itu sepupunya, sekaligus kakak iparnya. Walid bin Abdul Malik di Syam, Hajjaj bin Yusuf di Irak, Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang ada di Mekah. Ya Allah, bumi telah penuh dengan kezaliman. Selamatkan umat Muhammad ini ya Allah, selamatkan umat Muhammad. Ini ketika jadi gubernur Madinah ini Umar bin Abdul Aziz berada dalam masa transformasi. Sebelumnya ketika di Mesir, dia seorang pangeran Bani Umayyah yang hidupnya sangat megah dan mewah. Jadi diceritakan pada masa itu dia kalau pakai baju seharga 30.000 dirham dia anggap terlalu kasar, kurang halus. Saya itu dulu bingung Bu, baju kok 30.000 dirham itu terus kayak apa? 30.000 dirham itu tahu berapa Bu? 1 dirham itu 3,5 gram perak, berarti 70.000 rupiah sekitar sekarang. 70.000 kalikan 30.000 itu 2,1 miliar. Itu bajunya Umar bin Abdul Aziz itu 2,1 miliar harganya, kata dia ini terlalu kasar, cariin yang lebih halus lagi. Itu waktu kecil ya, waktu dia masih muda, waktu dia masih pangeran Bani Umayyah di Mesir. Itu bilangnya gitu. Saya dulu bingung, apa sih bahannya? Sesutra-sutranya sutra masa segitu sih? Ternyata bukan cuma bahannya Bu. Ini soal celupan warnanya. Saya baru dikenalkan oleh Ustaz Muhammad Fauzi Adim tentang za'faron kira-kira sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ternyata Rasulullah SAW itu melarang laki-laki memakai baju yang dicelup za'faron. Za'faron itu bumbu, saffron kan? Bumbu itu adalah grade terakhir dari 27-an grade dalam saffron. Grade tertingginya dipakai untuk jadi parfum. Jadi bagian yang seperti benang sari atau putihnya, saya lupa gitu ya. Itu yang kemudian warnanya adalah warnanya merah. Jadi nanti warnanya ini bertingkat sampai kuning kunyit.
Warna utama kualitas tertinggi itu merah. Kalau dicelupkan baju ke dalam za'faron ini, maka warnanya akan menjadi kuning menyala. Nah, saya membayangkan begini, parfum za'faron itu kalau di Abdus Samad Al-Qurasyi atau di Al-Arabiyah Lil Ud, yang kemarin saya cerita toko parfum itu, satu tola harganya 1.600 real. Karena tahu Bu ya, yang namanya parfum za'faron itu, dari satu kebun yang berhektar-hektar, itu cuma jadi sak botol. Oh, itu kan jadi mahal sekali. Gitu ya. Ini satu tola itu bisa 1.600 rial. Berapa Bu? 1.600 rial. Karikan 4.000 deh biar gampang. 1.600 kali 4.000. Enggak usah dipakai Bu ya. Jadi ini parfum ini dipakai, bujang nggak boleh pakai. Bujang nggak boleh pakai za'faron. Ada seorang sahabat masih bujangan pakai za'faron. Kuning-kuning sampai di bagian sininya ini. Dipakai di bagian sini sampai kuning-kuning gitu. Sama Rasul ditanya, kamu sudah punya istri? Belum. Pulang, cuci, kemudian cuci. Jangan lakukan lagi. Kenapa kok za'faron ini tidak boleh dipakai oleh pria yang masih bujang? Nanti kalau menikah, itu sebagian sahabat pakai. Abdurrahman bin Auf itu pakai za'faron ketika menikah. Kenapa? Karena za'faron ini, kalau nempel di tangan begini, ada satu bagian dari unsurnya yang masuk melalui pori-pori ke dalam darah. Dan ini bikin rileks, sekaligus sensitif. Apa itu rileks? Perasaannya rileks, tetapi syahwatnya sensitif. Maka kalau pengantin Arab biasanya makannya nasi mandi yang bumbunya za'faron, minumnya minum za'faron. Kalau za'faron ini bisa diminum, gitu kan? Bisa diminum dicampur berbagai minuman yang lain. Teh za'faron, gitu ya, kopi pakai za'faron. Ini, nah Rasulullah ternyata tidak membolehkan. Nah, kain yang dicelup za'faron ini kayak kainnya Umar bin Abdul Aziz itu, makanya harganya pantas kalau segitu. Baru berapa lalu transit di Dubai itu ya, terus kita googling di sini ada nggak sih jual baju za'faron gitu ya, baju celup za'faron, ternyata ada. Dasi celup za'faron, harganya 400 juta. Dasi dicelup za'faron itu harganya 400 juta. Makanya dulu itu saya bingung, ada baju kok harganya 2,1 M itu. Terus zaman dulu mereknya apa? Kan kalau sekarang kita beli mereknya ya, mahal itu kadang-kadang karena mereknya. Kalau zaman itu, mahal itu memang karena bahan, material, dan karena celupan. Dan celupannya za'faron ini. Masya Allah, ya. Umar bin Abdul Aziz zaman mudanya bajunya begituan. Terus kemudian, beliau itu punya gaya jalan. Gaya jalannya Umar bin Abdul Aziz itu gaya jalan yang sangat elegan. Indah sekali, dikatakan dalam biografinya, tidak ada yang menandingi keindahan gaya jalan Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai di seluruh wilayah itu, gadis-gadis itu pengen niru cara berjalannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau berhasil niru itu bangganya luar biasa. Jadi dia itu trendsetter. Dan dia itu memang ganteng gitu ya, badannya tinggi, kemudian kalau memakai pakaian yang kayak begitu gitu, dan gaya jalannya yang khas. Nanti ketika dia sudah bertobat jadi khalifah, dia berusaha menghilangkan gaya jalannya itu dan selalu gagal. Dia jalan gitu ya. Terus dia bilang sama Muzahim, tiap kali aku gaya jalannya kayak gitu, hai Muzahim, tolong ingatkan aku. Kata Muzahim, ya kalau begitu saya capek ingatkannya. Anda itu diingatkan baru beberapa detik kemudian sudah kumat lagi. Saking kemudian sudah sangat menyatunya dengan diri beliau, gaya jalannya seperti itu. Padahal kemudian Umar bin Abdul Aziz menyadari, ini gaya jalan begini ini jangan-jangan dimurkai Allah. Gaya-gayaan. Subhanallah. Itu ya, jadi ada catatan saya, tulisan dulu, saya tulis judulnya yang tidak hilang dari masa lalu. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu yang tidak hilang dari masa lalu itu gaya jalannya. Orang hijrah, sehijrah-hijrahnya hijrah, itu ada yang tidak hilang kan dari masa lalu. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini semula gubernur Madinah.
Nah, ketika dia menghalangi Al-Hajjaj bin Yusuf untuk umrah ataupun haji lewat Madinah wilayah kekuasaannya, dia kemudian dipecat oleh kakak iparnya Walid bin Abdul Malik ini, kemudian ditarik ke Damaskus. Dia jadi pejabat tanpa pos. Jadi tidak punya wilayah kekuasaan. Dia hanya di keluarga bangsawan Bani Umayyah. Karena dia itu adalah suami dari Fatimah binti Abdul Malik yang adalah adik dari Walid bin Abdul Malik ini. Jadi dia ini menikah dengan sepupunya sendiri, Fatimah binti Abdul Malik. Nah, kemudian tinggal di Damaskus, dia nganggur. Disitulah dia banyak belajar, dekat dengan para ulama gitu ya. Makin berubah hidupnya, makin menjadi orang yang sangat zuhud hidupnya, ahli ibadah, takut kepada Allah gitu ya. Sampai kemudian Walid juga meninggal, Hajjaj juga meninggal. Ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal, Umar bin Abdul Aziz sujud syukur. Jadi ternyata ada orang itu ya zaman dimana kezaliman begitu luar biasa, dia meninggal, sujud syukur itu ternyata diamalkan oleh para ulama. Hasan al-Basri sujud syukur, Umar bin Abdul Aziz sujud syukur ketika mendengar berita wafatnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Meskipun Al-Hajjaj bin Yusuf ini karena dia juga aslinya ulama, ketika menjelang wafat itu lucu kalimatnya. Ya Allah, mereka berprasangka buruk kepadamu. Mereka mengira engkau tidak akan mengampuniku. Padahal engkau ya Allah, maha pengampun. Ya Allah, jangan wujudkan prasangka buruk mereka. Wujudkanlah prasangka baikku, yaitu bahwa engkau maha pengampun. Ini orang zalim mau mati, kalimatnya menarik sekali. Jadi kata dia, orang-orang ini berprasangka buruk kepadamu ya Allah, bahwa engkau tidak akan mengampuniku. Dosanya memang banyak sekali, pembunuhan yang dilakukannya banyak sekali gitu. Kemudian dia mengatakan, maka wujudkanlah prasangka baikku bahwa engkau ini tetap maha pengampun kepada semua hambamu. Lalu dia meninggal. Nanti Umar bin Abdul Aziz itu mimpi. Dalam mimpinya dia melihat yang namanya Hajjaj itu dibunuh oleh Allah sebanyak pembunuhan yang dia lakukan di dunia. Dengan semua cara yang pernah dia gunakan untuk membunuh, persis dikisos sama Allah di akhirat. Lalu setelah itu diampuni. Oleh Allah. Karena ibu-ibu ini kalau baca Quran, itu dapat jasanya Hajjaj bin Yusuf juga. Dia yang membantu Abul Aswad Ad-Duali nyusun harokat Quran. A, I, U, dan tajwid semuanya dilengkapi tanda bacanya Quran itu oleh Abul Aswad Ad-Duali bersama Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia itu dapat pahala jariah kalau bapak ibu baca Quran. Gak apa-apa, gak masalah Bu, karena banyak yang berjasa bukan cuma dia gitu ya. Tapi intinya Masya Allah ya, orang itu punya sisi-sisi yang luar biasa. Tapi ini kesimpulan Umar bin Abdul Aziz menarik sekali. Kalau Hajjaj bin Yusuf yang kayak gitu saja, 120.000 orang yang dia bunuh, lalu dia dikisos oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tuntas kisosnya, kemudian diampuni sama Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, maka aku menjadi sangat optimis seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, kalau kayak Hajjaj bin Yusuf saja diampuni akhirnya oleh Allah, maka pasti umat Muhammad ini diampuni semuanya. Karena dia pernah ngomong sama kakaknya Walid, Bang, kakak iparnya itu, kita ini nggak terganggu sama Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Kalau semua umat dan bangsa lain itu membawa penjahat-penjahatnya yang paling hebat, terserah mereka mau bawa berapa saja. Terus kita Bani Umayyah ini, kekuasaan daulah Bani Umayyah ini, bawa Hajjaj satu saja, kita bisa mengalahkan kejahatan mereka semua. Ini kata Umar bin Abdul Aziz sampai sebegitunya. Jadi silahkan bangsa-bangsa dan umat-umat lain itu bawa penjahatnya masing-masing. Kita bawa Hajjaj bin Yusuf satu aja, mereka semua itu kalah sama kita. Ini dikatakan Walid akhirnya meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau Walid itu badannya keker, Sulaiman badannya gemuk dan makannya banyak. Sehari bisa ngabisin 200 butir telur kalau dalam biografinya itu. Seneng banget makan telur, tapi mungkin bukan telur ayam yang dimaksud, adalah telur burung tertentu yang memang enak. Nanti wafatnya itu usia masih 39. Stroke. Nih, jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini
memerintah dengan cukup amanah. Ini dibanding kakaknya yang nggak kuat menghadapi para penjahat kekuasaan ini, Sulaiman ini mending. Dan yang lebih bagus lagi dari Sulaiman adalah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi penasehatnya. Penasihatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini. Maka banyak kebijakan Sulaiman ini adalah atas nasihat Umar bin Abdul Aziz. Termasuk apa-apa yang kemudian dinasihatkan ini memperbaiki hubungan dengan para ulama, termasuk yang dinasihatkan mengembalikan sebagian yang tanah-tanah maupun barang-barang yang diambil secara zalim dari kaum muslimin di berbagai macam tempat. Ini Sulaiman memerintah singkat, lalu dia jatuh sakit menjelang wafat itu. Dia bingung siapa yang mau jadi pengganti saya ya. Itu. Anaknya didatangkan, anaknya namanya Daud dan Muhammad. Daud dan Muhammad ini didatangkan, ini masih kecil-kecil anaknya. Dipakain baju khalifah, ambruk. Saking beratnya. Disuruh ngangkat pedangnya khalifah, nggak kuat. Nangislah Sulaiman bin Abdul Malik itu. Kata dia, beruntunglah yang punya anak yang sudah dewasa dan perkasa. Kata Umar bin Abdul Aziz, yang beruntung bukan yang punya anak dewasa dan perkasa. Yang beruntung itu orang bertakwa. Ditegur sama Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar, panggilkan Roja. Nah, salah satu penasihat beliau yang lain, seorang ulama besar namanya Roja bin Hiwa. Umar bin Abdul Aziz keluar. Roja ditanya, siapa yang sebaiknya aku tunjuk jadi penggantiku? Anak-anakku masih kecil-kecil. Kata Roja, ya kalau baginda bermaksud untuk selamat di akhirat, saya bisa kasih saran. Apa maksudmu? Tunjuklah orang yang bertakwa kepada Allah sebagai pengganti Anda, niscaya Anda diringankan hisab di akhirat. Siapa yang kau maksud? Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz, adik ipar Anda. Penasehat Anda. Orang yang menjadi orang yang paling tulus di dalam keluarga Anda kepada Anda selama ini. Sulaiman bimbang. Iya juga. Tapi adik-adikku nggak akan terima kalau Sulaiman, kalau Umar yang diangkat. Roja garuk-garuk juga, iya ya. Adikmu masih ada Hisham, masih ada Yazid, masih ada Mas Lamah. Bisa bersatu melakukan pemberontakan mereka kalau kemudian Umar yang diangkat. Oh gini saja, ini jalan tengah kata Roja. Tunjuk Umar sebagai pengganti Umar, nanti adalah Yazid, setelah Yazid kemudian Hisham. Jadi kau tunjuk 3 penggantimu sekaligus. Gimana? Mikir lama akhirnya, ya Amirul Mukminin, waktumu terbatas, malaikat maut sudah dalam perjalanan. Ditakut-takuti sama Roja gitu kan. Oh sudah, tulis ini wasiatnya. Ditulis wasiatnya. Akhirnya kemudian betul, yang ditunjuk adalah Umar bin Abdul Aziz. Surat dibungkus, Sulaiman kemudian wafat. Umar bin Abdul Aziz masuk mau mengurus jenazahnya Sulaiman. Kemudian dia lihat Roja memegang surat. Surat apa itu? Kata Umar. Rahasia? Kata Roja gitu kan. Ya, Roja ini orangnya ulama tapi agak lucu gitu. Suka apa namanya, joke juga. Rahasia. Itu ada kaitannya denganku enggak? Kalau ada namaku di situ hapus. Kata Roja, GR. Sok tahu kamu. Bukan urusanmu, ini urusannya Amirul Mukminin dan akan aku tunaikan amanatnya Amirul Mukminin. Enggak akan kukurangi atau kutambahi satu huruf pun dalam surat ini. Kemudian setelah selesai musyawarah keluarga Bani Umayyah, Roja bin Hiwa mengatakan, aku mendapatkan wasiat Amirul Mukminin, silahkan dengarkan semuanya. Ini adalah wasiat Sulaiman bin Abdul Malik. Hendaklah nanti menggantikanku adikku. Oh, sudah dibilang adikku itu sudah pada deg-degan gitu kan. Yang telah menikahi adikku. Wih, siapa ini maksudnya gitu ya? Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar meninggal, maka hendaklah menggantikannya Yazid. Dan kalau Yazid meninggal, maka hendaklah menggantikannya Hisham. Semoga dengan wasiat ini daulah Bani Umayyah kita makin jaya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Geger Bani Umayyah. Kok dia? Kemudian ternyata Roja sudah mempersiapkan semuanya. Di belakangnya itu ada pasukan bersenjata lengkap. Kata dia, barang siapa yang tidak taat kepada wasiat ini silahkan maju ke depan, serahkan lehernya. Langsung diancam, gitu ya. Siapa yang tidak taat kepada wasiat Amirul Mukminin ini, maka hendaklah dia ke depan untuk menyerahkan lehernya.
karena aku sudah siap dengan algojo yang akan memenggalnya. Selesai. Umar bin Abdul Aziz baru dipanggil. Begitu masuk semua kasak-kusuk melihat dia. Umar bingung, apa ini? Kata raja, selamat datang dan ucapkanlah istighfar kepada Allah dan istirja karena engkau baru saja mendapat musibah. Kata Umar bin Abdul Aziz, musibah apa? Tunjukkan surat wasiatnya. Nangis Umar bin Abdul Aziz. Ayo ke masjid, ditariklah raja ini ke masjid. Begitu sampai di masjid, dia bacakan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz berpidato, demi Allah, aku telah mendapatkan musibah dengan wasiat ini, maka sungguh demi Allah, aku tidak menginginkannya, maka barang siapa di antara kalian mampu menunjuk seorang yang lebih baik untuk menjadi khalifah, silahkan, karena aku letakkan jabatan kekhalifahan ini. Kemudian orang-orang bertakbir mendengar itu dan mengatakan, sungguh kami ridho kepadamu, kami membaiatmu. Lalu seluruh masjid membaiat Umar bin Abdul Aziz, sah jadi khalifah. Nah, kemudian apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Dia urus jenazah Sulaiman dan program hari pertamanya adalah Ruddul Madzalim. Sebenarnya habis ngurus jenazah itu, dia didatangi oleh satu rombongan yang besar. Berpeti-peti, diangkut gerobak-gerobak banyak. Umar bin Abdul Aziz tanya, ini siapa ini? Kami utusan dari perbendaharaan negara. Apa ini? Ini adalah barang-barang milik khalifah yang sudah dipakai khalifah menjadi hak anak dan istrinya, yang belum dipakai menjadi hak penggantinya. Ini hak Anda, silakan diambil. Siapa yang menetapkan aturan seperti itu? Bukan cuma yang belum, tolong semua yang sudah dipakai maupun yang belum dipakai khalifah masukkan ke Baitul Mal. Itu perintah pertamanya. Kemudian dia itu kecapean, pulang geletak di rumah. Anaknya namanya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, jadi dinamai dengan nama kakeknya. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz mendatangi dan mengatakan, ayah ngapain? Mau istirahat nak, capek sekali. Bukankah masih banyak urusan yang harus ayah segera selesaikan? Kezaliman di mana-mana dan Bani Umayyah menanggung semuanya. Sekarang beban itu diterahkan di pundak ayah. Iya nak, akan ku selesaikan nanti setelah aku istirahat, kata bapaknya. Ayah masih bisa menjamin setelah istirahat ini ayah masih hidup. Bangun dia nggak kuat. Walah nak, segala puji bagi Allah yang mengaruniakan anak seperti engkau yang begitu saleh dan mendukung kebaikan orang tuanya. Jenggerat bangun dia. Dan ternyata Allah itu menyayangi orang-orang yang baik ya. Sayang sekali Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ini meninggal mendahului bapaknya. Pada umur kira-kira baru 17 tahun. Jadi sangat-sangat ya Allah ya qadarullah wa syafa'al. Kalau saja dia masih ada gitu ya, dan kita kemudian melihatnya menggantikan ayahnya memimpin Bani Umayyah, kita akan melihat kebaikan yang sangat besar. Sayang memang Allah SWT takdirkan demikian. Bahkan juga konon Umar bin Abdul Aziz ini wafatnya akumulasi racun. Jadi di keluarga Bani Umayyah banyak yang tidak suka pada Umar bin Abdul Aziz tentu saja. Karena berbagai hak istimewa keluarga dipotong semuanya oleh Umar bin Abdul Aziz, dikembalikan ke Baitul Mal. Ada bibinya yang setiap bulan itu belanjanya banyak sekali gitu ya. Kemudian dia mendatangi Umar, sejak engkau jadi khalifah, aku ini tidak punya apa-apa. Menjadi orang yang termiskin di dunia. Bibi, kalau bibi berkenan, aku berikan gajiku kepada bibi. Tunggu bulan depan ya, Bi, gajiku dibayarkan bulan depan. Berapa gajimu? Umar bin Abdul Aziz menyebutkan jumlah gajinya sebagai khalifah. Kata bibinya, itu untuk beli gincuku tidak cukup. Itu untuk beli alat bersolekku tidak cukup. Itu gajinya Umar bin Abdul Aziz. Ini memperlihatkan gaya hidupnya Bani Umayyah pada masa itu kayak apa? Kayak apa bermewah-mewahnya yang luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz memerintah, di masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz ini seakan-akan semua kebaikan kembali, keberkahan di mana-mana. Sampai kemudian yang namanya kambing-kambing, domba-domba di gembalaan itu ya, jejer sama serigala, serigalanya enggak memangsa kambing. Saking tentramnya, berkahnya keadaan, sehingga semua itu merasakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat di Afrika itu sampai enggak ada yang mau menerima. Ada yang menerima zakat, enggak ada yang mau menerima zakat. Itu padahal pemerintah Umar bin Abdul Aziz cuma 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun 4 bulan.
jadi khalifah, tetapi ketentraman, kemakmuran kembali begitu rupa. Kalau dulu kakak-kakaknya nggak berani sama penjahat-penjahat perang itu, penjahat-penjahat gubernur itu, maka dia panggil di hari-hari awal memerintah itu, dia panggil misalnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, kepada Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Makkah. Ketika surat ini sampai kepadamu, ikatlah dirimu dengan rantai, mintalah engkau dikawal oleh 4 atau 5 orang, datanglah berjalan kaki ke Damaskus. Itu gubernur diperintah begitu. Ini Khalid bin Abdullah Al-Qasri itu dulu kalau ditegur sama Walid, ditegur sama Sulaiman itu, apa ya Amirul Mukminin? Aku lebih tahu tentang kekuasaanku dan orang-orang yang kuperintah. Jangan mencoba mengaturku. Ngomongnya gitu sama khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz ngirim surat, baca suratnya aja gemeteran. Padahal ya, tadi Walid itu orangnya binaragawan. Yang namanya Sulaiman itu gemuk, gede gitu. Umar bin Abdul Aziz itu megang pena saja gemeteran. Saking banyaknya beliau berpuasa, saking banyaknya beliau mengurangi hal-hal yang perlu beliau asup sebenarnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini saking memprihatinkannya badannya kononnya. Dalam 2 tahun 4 bulan itu dia sudah tidak menyentuh istrinya. Dan dalam 2 tahun 4 bulan itu mimpi basah pun tidak. Itu kan saking kurang gizinya. Itu saking kurang nutrisinya gitu. Dikomentari para ulama gizi buruk itu, khalifah kena gizi buruk gitu. Sampai sedemikian. Jadi tabarak rahman ya dalam keadaan seperti itu. Habis semuanya untuk mikirin rakyat. Habis semuanya untuk mengelola negara. Habis semuanya untuk dia itu berkorban untuk masyarakatnya gitu. Tuh, Khalid bin Abdullah Al-Qasri itu menghadap ke Damaskus dari Mekah jalan kaki. Sampai di Damaskus, apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ini gemeteran di tangannya, nunjuk, kamu masuk ke penjara. Aku akan umumkan ke seluruh negeri siapapun yang pernah dirugikan olehmu supaya mengadu. Dan kamu harus bertanggung jawab atas semua pengaduan mereka. Masya Allah, Bu. Bisa memandang, tak bisa menikmati. Jazakumullah khairan. Jadi, ini masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, masa kejayaan. Jadi di masa Umar bin Abdul Aziz ini, program pemerintah sampai pada subsidi pernikahan. Ini ada gadis dilamar bujang, mereka mau menikah, itu dapat subsidi negara. Jadi pernikahan itu disubsidi negara. Saking bingungnya mau APBN buat apa? Saking makmurnya, saking berlimpahnya begitu ya. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia meninggal. Dan konon meninggalnya karena akumulasi racun. Jadi tiap hari makanannya ditaruh racun dikit, makin lama akhirnya ngumpul kan, akhirnya wafat. Itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi ini yang terjadi. Saya juga tadi lupa menyebut, Sayyidina Hasan bin Ali itu juga meninggal karena racun. Dipaksa oleh adiknya untuk bilang, siapa yang meracun abang? Kata, kalau aku ngomong, kaum muslimin akan terpecah belah lagi. Enggak, aku enggak akan ngomong siapa yang meracunku. Aku tahu siapa yang meracunku. Tapi aku enggak akan ngomong siapa. Jadi ketika diperiksa dokter itu, ususnya sudah putus-putus. Itu ganasnya racun yang dipakai untuk membunuh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau tadi saya bilang Syiah itu pertemuan antara kezaliman kepada keluarga Rasulullah, gitu ya, ajaran sesatnya Abdullah bin Sabah sama kemudian dendamnya Persia itu jadi sangat kuat sekali fanatismenya gitu. Nah, Daulah Bani Umayyah kemudian melewati masanya, ada Hisham memerintah, Yazid orangnya sangat keras. Jadi dia kembali melakukan berbagai macam penindasan. Kemudian Hisham ini baik. Hisham ini lumayan soleh dan lumayan banyak perbaikan pada masa pemerintahannya, lebih lembut orangnya. Dan Hisham ini kemudian ngambil kalung dari Baitul Mal yang dia tahu itu kalung kakaknya, Fatimah binti Abdul Malik. Yang dulu oleh Umar bin Abdul Aziz diminta dimasukkan ke Baitul Mal. Kemudian dikembalikan, Kak, ini kalungmu. Dulu kan sama suamimu dimasukin Baitul Mal. Sekarang kan sudah gak ada suamimu, pakai lagi lah, gitu kan. Hei, kata Fatimah binti Abdul Malik kepada adiknya. Di masa ketika dia masih hidup saja, aku sudah ridho berpisah dengan kalung ini. Karena dia memintaku memilih bersama kalung atau bersama suami. Bagaimana sekarang setelah dia meninggal? Aku memakainya lagi. Aku takut nanti di akhirat berpisah dengannya.
sudah kembalikan lagi ke Baitul Mal sana, gitu ya. Ini kata Fatimah binti Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu ditawari sama Hisham, ini perhiasan kakak nih pada di Baitul Mal. Oh, suaminya kakak itu lebay banget ya. Semua dimasukin Baitul Mal, apa-apa dimasukin Baitul Mal gitu kan. Jadi Fatimah menceritakan satu malam itu suaminya tanya, istriku sayang, liatin kalung gitu. Kamu tahu nggak itu dari mana? Oh, ini hadiah dari ayah dan ibuku. Menurutmu ayah dan ibumu mendapatkannya dari mana? Ya kan dia penguasa. Ya dari mana aja sih bang? Nah, menurutmu kira-kira kita akan kesulitan nggak di akhirat menjawab ketika ditanya Allah itu dari mana? Langsung dilepas. Nih bang. Taruh sana di Baitul Mal gitu kan. Sudah sampai seperti itu ya. Tabarakallah. Jadi ini Daulah Bani Umayyah ini akhirnya berakhir nanti pada masa Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Kemudian Muawiyah bin Yazid bin Abdul Malik. Ini seorang bangsawan Bani Umayyah melarikan putranya yang namanya Abdurrahman bin Muawiyah. Abdurrahman bin Muawiyah ini dilarikan ke arah Maroko, kemudian dari Maroko nyebrang ke Andalusia. Pada saat itu gerakan Abbasiyah sudah mencapai Damaskus dan menguasai Damaskus. Gerakan Abbasiyah ini dirintis oleh seorang yang sangat alim tapi juga kejam, namanya Abul Abbas As-Saffah. Nah, Abul Abbas As-Saffah memulai kampanyenya dari Khurasan. Karena dari Khurasan ini hadis Nabi SAW menunjukkan bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, itu tanda kejayaan akhir zaman. Jadi hadis itu sudah dimanfaatkan oleh Daulah Abbasiyah untuk dulu melakukan gerakan. Sekarang dipakai ISIS hadisnya. Itu hadis itu sudah dipakai dulu Abbasiyah untuk gerakan menumbangkan Daulah Bani Umayyah yang dianggap zalim kepada rakyat. Maka banyak ulama yang bergabung, banyak ulama yang ikut untuk kemudian kampanye Daulah Abbasiyah ini. Rakyat mendukung Bani Abbasiyah dan kemudian Bani Abbasiyah ini menyerbu ke Damaskus. Selesai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah berdiri, mengambil ibu kota di Kufah, di Irak. Abul Abbas As-Saffah tidak berumur panjang, beliau meninggal, digantikan oleh adiknya namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang kemudian menjadi pembangun Daulah Abbasiyah, dia yang membangun kota Baghdad dengan sedemikian rupa. Disebutkan dalam sejarah, Abu Ja'far Al-Mansur adalah penguasa pertama yang paling sulit ditemui. Karena birokrasinya maupun karena bentuk istananya. Jadi istana Abbasiyah zaman Abu Ja'far Al-Mansur itu dibangun di tepian sungai Tigris, kemudian sungai Tigris dibelah supaya mengaliri sisi kanan dan kiri kota. Jadi kotanya berbentuk lingkaran sempurna, jari-jarinya 40 mil. Di kota Baghdad itu dibangun dengan jari-jari 40 mil dan dikelilingi oleh sungai Tigris. Nanti kalau kita lihat deskripsinya kota Baghdad itu kita geleng-geleng kepala. Kok ya pernah ada dibangun kota kayak begitu? Tinggi benteng terluar kota Baghdad itu 40 meter. Gimana orang bisa masuk? Tinggi benteng terluarnya 40 meter. Lebar di atasnya itu bisa kereta 4 sekaligus jejer-jejer jalan bareng. Tebalnya kan begitu bagian atas berarti. Dan benteng Baghdad itu 7 lapis. Lapis ke-7 nanti ada di puncak Baghdad, di tempat khalifah memerintah. Itu puncak tertinggi Baghdad. Di situ nanti akan ada riwayat zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu bisa ngobrol sama awan. Ngobrol sama awannya gimana? Dia itu kalau ngomong sama awan, hei awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau, nanti hasil buminya pasti datang kepadaku. Itu khalifah-khalifah Abbasiyah itu hidup dalam istana yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Maka dulu ada fatwa unik. Nih, Bani Abbasiyah ini kalau soal membangun kota-kota dengan dahsyat memang juaranya. Ada cerita unik. Harun Ar-Rasyid itu punya istri namanya Zubaidah. Sangat disayang Zubaidah ini. Suatu hari Harun Ar-Rasyid marah sama istrinya. Kemudian dia ngomong, kalau kamu malam ini masih di istanaku juga, kamu tercerai dari aku. Ini kata-kata Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau malam ini masih di istanaku, kamu tercerai dari aku. Itu ngomongnya sudah jelang Isya. Problemnya adalah keluar dari istana Harun Ar-Rasyid menurut riwayat pada masa itu perlu perjalanan sehari semalam.
Keluar dari istananya Harun ar-Rasyid itu perlu perjalanan sehari semalam. Nah padahal 5 menit setelah ngomong, kamu kalau malam ini masih ada di istanaku, kamu tercerai, Harun ar-Rasyid nyesel. Zubaidah, aku nggak mau berpisah denganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu gitu. Lah padahal kalau tadi ngomong kalau masih di istana malam ini juga tercerai. Terus gimana? Terus gimana? Untunglah saat itu, menurut satu riwayat itu adalah Abdurrahman bin Mahdi, menurut satu riwayat itu adalah Imam Syafi'i, dimintai fatwa. Sedang ada di situ dimintai fatwa. Fatwanya gimana biar Zubaidah tidak tercerai ini gimana caranya? Maka Imam Syafi'i mengatakan masuk ke masjid, hai Zubaidah. Kenapa kok masuk ke masjid? Karena ada ayat wa annal masajida lillahi fad'uhu fala tad'u ma'allahi ilahan. Karena masjid-masjid itu milik Allah, bukan miliknya Harun ar-Rasyid. Jadi meskipun berada di dalam istananya Harun ar-Rasyid, masjid tidak termasuk bagian dari istana. Masuklah masjid. Masuk masjid semalaman nungguin di masjid. Agar apa? Agar tidak tercerai gara-gara omongan suaminya tadi. Gitu ya. Jadi ini Masya Allah. Di zaman itu kekuasaan dalam bentuk bagaimana membangun sebuah bangunan-bangunan besar, membangun kota-kota besar, demikian dahsyatnya. Inilah Daulah Abbasiyah yang sangat jaya. Daulah Abbasiyah ini kaya raya. Dari berbagai macam hal yang kemudian selama ini di kalangan Bani Umayyah dibikin untuk kemakmuran dan kemewahan pribadi, karena gaya-gayanya Umayyah itu mirip gaya-gayanya Romawi Timur. Sementara Abbasiyah itu sukanya membangun. Jadi harta negara bukan dipakai untuk bermewah-mewah tapi untuk bangun. Nah, kita akan melihat nanti khalifahnya itu hidupnya sederhana, tapi kalau bikin bangunan jangan tanya. Bikin bangunan kemegahan-kemegahannya luar biasa. Itu yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini dari Abu Ja'far al-Mansur digantikan putranya namanya Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi punya 2 putra bernama Musa al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Maka nanti puncak kekuasaan Abbasiyah, puncak kemakmurannya, kehebatannya ada pada masa ar-Rasyid ini. Kisahnya jadi 1001 malam. Harun ar-Rasyid ini legendaris. Nah, berbagai macam hal yang kemudian diciptakannya. Dia banyak membangun bendungan-bendungan untuk mengairi berbagai macam lahan pertanian. Dia banyak membangun rumah sakit. Dia banyak membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Dia banyak membangun berbagai macam institusi peradaban yang kemudian sangat mendukung berbagai macam kekuasaan Islam. Nah, di masa Harun ar-Rasyid ini juga muncul para ulama yang kemudian sangat giat untuk mencerdaskan umat. Jadi di masa Abu Ja'far al-Mansur ada Abu Hanifah, kemudian setelah itu Imam Malik. Imam Malik ini di masa Harun ar-Rasyid menjadi pengajar bagi putra-putra khalifah. Imam Malik diteruskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini umurnya lebih muda daripada Harun ar-Rasyid, tapi Harun ar-Rasyid sering meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Kemudian ketika Imam Syafi'i wafat, itu ya, ada Imam Ahmad bin Hambal. Sayang pada saat itu Harun ar-Rasyid juga sudah meninggal, digantikan putranya Al-Ma'mun bin Harun. Yang Al-Ma'mun ini terpengaruh oleh banyak orang-orang Mu'tazilah, yang orang Mu'tazilah ini banyak terpengaruh oleh filsafat Yunani. Gara-garanya filsafat Yunani ini timbul fitnah yang disebut sebagai fitnah kemahlukan Al-Quran. Fitnah kemahlukan Al-Quran ini banyak korban, karena ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Ini adalah sepeninggal Imam Syafi'i. Selama Imam Syafi'i hidup, Ma'mun tidak berani mengusik masalah ini. Tetapi begitu Imam Syafi'i wafat, dia memproklamasikan bahwa dia menganut Mu'tazilah, dan faham Mu'tazilah menjadi faham resmi negara. Dan kemudian Perdana Menterinya Ahmad bin Abi Du'ad juga diangkat dari kalangan Mu'tazilah. Inilah yang akan menjadi satu masa yang secara ilmu pengetahuan cemerlang, tetapi secara akidah menjadi satu luka di dalam sejarah. Karena nanti Al-Ma'mun akan diteruskan oleh Al-Mu'tasim, Al-Mu'tasim diteruskan oleh Al-Wathiq, Al-Wathiq kemudian baru pada masa Al-Mutawakkil 'ala Allah terjadi rehabilitasi. Jadi 4 khalifah ini Ma'mun, 3, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, ini negara dalam masa yang kelam.
Kelam bukan karena tidak makmur, tetapi ada persekusi terhadap para ulama yang tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Di filsafat Mu'tazilah ini mengatakan Quran ini makhluk, ujung-ujungnya apa sih kalau Quran itu makhluk? Bisa benar, bisa salah. Nah, bibit Islam liberal zaman sekarang itulah ya Mu'tazilah ini, gitu ya. Di Quran itu makhluk, kalau makhluk bisa benar, bisa salah. Itu aja intinya kan ke situ, gitu ya. Pemahaman zaman itu kaum liberalis Islam yang disebut sebagai Mu'tazilah pada masa itu yang kemudian menguasai negara dan mereka melakukan persekusi kepada para ulama yang tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Quran itu kalamullah. Kan ayatnya Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih, Allamal Quran, dia mengajarkan Quran, kan begitu ya? Bukan khalaqal Quran kan? Bukan menciptakan Al-Quran kan? Nah, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah. Dia tidak bisa dinilai sebagai makhluk. Ini pada masa itu. Nah, Daulah Abbasiyah di masa-masa berikutnya setelah Al-Mutawakkil 'alallah, namanya bagus ya, Al-Mutawakkil 'alallah. Kalau mau ngasih nama Daulah, raja-raja Daulah Abbasiyah itu, penguasa Daulah Abbasiyah itu nama-namanya pakai nama Allah. Itu ya, Al-Mu'tasim billah, al-wathiq billah, gitu ya. Terus kemudian ada al-mutawakkil 'alallah. Ini nama-nama yang menggunakan nama Allah. Nah, ada guyonan Nasruddin Hoja. Ibu-ibu tahu Nasruddin Hoja ya? Nasruddin Hoja kan memang tokoh banyolan dalam sastra Arab. Konon Timur Leng, keturunan Genghis Khan ketika menguasai Baghdad, dia tanya kepada Nasruddin Hoja, ini raja-raja Abbasiyah ini kalau pakai nama pakai billah, Allah gitu ya. Kalau saya bagusnya apa? Nasruddin. Nasruddin menjawab, ente na'udzubillah. Gitu. Jadi Masya Allah. Nah, setelah masa Al-Mutawakkil, Daulah Abbasiyah ini makin lemah di pusat. Tetapi di daerah terdapat sultan-sultan yang berkuasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di daerah terdapat sultan-sultan yang berkuasa. Mereka kekuasaannya sangat besar. Nah, misalnya di Khawarizm. Khawarizm itu di timur. Di Bukhara, Samarkand, gitu ya, kota-kota di timur. Ini bangkitlah kekuasaan yang disebut sebagai Kekhanan Khawarizm. Kemudian di daerah yang stepa tengah ini ada seorang sultan yang bangkit namanya Alp Arslan. Yang kemudian Alp Arslan ini nanti menjadi pahlawan yang bisa menghalau pasukan salib kedua. Kemudian di sebelah barat kemudian muncul sultan-sultan yang lain. Ada sultan-sultan dari Uzbekistan, namanya Imaduddin Zanki, yang kemudian diteruskan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zanki, kemudian digantikan oleh sultan-sultan Ayyubiyah dari orang-orang Kurdi di Azerbaijan, yang dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di Mesir nanti ada sultan-sultan dari Mamluk, bekas-bekas budak yang kemudian berasal dari Asia Tengah, dari Kaukasus, Rusia Selatan. Kemudian di India mulai muncul sultan yang berasal dari Mughal, keturunan Mongol. Di masa-masa ini adalah masa disintegrasi Abbasiyah, di mana kekuasaan de facto berada di tangan para sultan yang ada di berbagai macam wilayah. Inilah kerapuhan Daulah Abbasiyah pada masa akhirnya, sampai kemudian pukulan pertama terhadap Daulah Abbasiyah terasa. Dan itu sudah difirasatkan oleh seorang ulama besar namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tahun 1096 atau 1097 Masehi, itu mengunjungi Masjidil Aqsa nangis-nangis. Orang-orang tanya, Anda ini kenapa kok nangis-nangis? Karena kata Imam Al-Ghazali ada kemungkinan sebentar lagi kita tidak akan bisa melihat Masjidil Aqsa. Orang-orang kaget, Anda ngomong apa? Entahlah, kata Imam Al-Ghazali, saya mendapat
satu firasat demikian. Ternyata betul. Karena tahun 1095, Paus Urbanus II berkhotbah di Clermont, Prancis, untuk menggerakkan orang-orang Eropa bergerak menuju ke Tanah Suci Yerusalem, membebaskannya dari orang-orang infidel, orang-orang kafir. Menurut mereka, yang kemudian selama ini hanya mendukung orang Kristen bidat. Orang Kristen bid'ah. Orang Kristen bid'ah itu adalah, yang dia maksud adalah Kristen Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel, di Kekaisaran Romawi Timur yang berbahasa Yunani. Sementara gereja Barat itu berbahasa Latin dan berpusat di Roma. Tahun 1041 terjadi skhisma besar. Dulu masih diakui bahwa Paus di Roma itu sama kedudukannya atau lebih tinggi kedudukannya sebagai wakil Kristus daripada Patriark Agung Konstantinopel. 1041 Patriark Agung Konstantinopel menyatakan bagaimana mungkin seorang yang bid'ah memimpin gereja Tuhan. Kenapa kok bid'ah? Karena pakai bahasa Latin. Dan dia baru saja mengunjungi gereja Barat, dia lihat ritual-ritual gereja Barat itu semuanya bid'ah menurut Kristen Ortodoks Timur ini. Nah gimana? Natal kok pakai pohon? Pohon itu jelas sesembahannya kaum pagan Eropa. Gimana? Natal kok 25 Desember? 25 Desember itu jelas kelahirannya Janus, dewa terang, bukan kelahirannya Yesus. Nah gimana nggak bid'ah gitu? Jadi gereja Ortodoks Timur mengatakan Barat bid'ah semua. Gereja Barat ini bid'ah semua. Mana mungkin kemudian seorang imam para bid'ah itu menjadi pemimpin tertinggi gereja. Maka tahun 1041 skhisma, terjadi pemisahan antara gereja Barat dengan gereja Timur. Gereja Timur berbahasa Yunani, gereja Barat berbahasa Latin. Nah tahun 1095 itu di Clermont, Paus Urbanus II mengatakan justru sana yang bid'ah itu. Dan itu orang-orang infidel, buktinya mereka bekerja sama dengan orang-orang infidel. Yang dimaksud orang infidel adalah Kristen, orang-orang Muslim. Nah, masa itu yang namanya peziarah ke Yerusalem, yang sah adalah yang berasal dari Kristen Ortodoks Timur yang ada di Romawi Timur. Sementara orang dari Barat, dari Roma, itu tidak diperkenankan oleh Kekaisaran Romawi Timur untuk berziarah ke Yerusalem. Karena skhisma itu tadi. Maka khotbahnya Paus Urbanus II itu mengatakan kita harus kemudian memerangi orang-orang bid'ah dan orang-orang infidel yang menguasai tanah suci Yerusalem. 1099, Godfrey de Bouillon dan laskarnya. Ini kenapa disebut laskar? Kenapa bukan pasukan yang kuat? Gitu ya? Karena ternyata perang salib pertama itu yang ikut para petani-petani dusun, orang-orang desa, Bromo Corah, rampok dan lain sebagainya. Karena iming-imingnya adalah diampuni semua dosa. Menggunakan tanda salib merah di dada, berangkat ke tanah suci, diampuni semua dosa. Maka yang berangkat awal-awal ini bukan bangsawan-bangsawan, yang berangkat awal-awal ini Bromo Corah, penjahat-penjahat yang kemudian menjadi laskar. Nah, maka 1099 Yerusalem banjir darah. Kristen, Yahudi, Muslim, semuanya dibantai. Sampai selutut darah menggenang di kota Yerusalem. Ini pukulan pertama untuk Daulah Abbasiyah. Tahun 1099. Sangat menyakitkan. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tahun 1103, Imam Al-Ghazali berhaji. Di Masjidil Haram beliau berpidato tentang pembebasan kembali Masjidil Aqsa. Dan semua orang hanya bisa nangis-nangis dan kemudian mengatakan kami tidak mungkin mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Kecewa dia kemudian berangkat ke Kairo. Di sana juga pidato tentang pembebasan Masjidil Aqsa. Nggak ada yang tergerak. Ke Damaskus. Nggak ada yang tergerak. Kemana-mana beliau berjalan, tidak ada orang yang mau digerakkan untuk berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Beliau kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala madrasah Nizamiyah di Baghdad, lalu pulang ke Tus, ke Afghanistan, ke kampungnya sendiri. Disitulah dia menulis buku yang disebut sebagai Ihya Ulumuddin. Kenapa Ihya Ulumuddin ini saya sebut penting? Karena Ihya Ulumuddin ini menandai satu kesadaran. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak mungkin kaum muslimin di seluruh Jazirah Abbasiyah yang sangat luas ini diajak untuk bangkit berjihad, kecuali kalau mereka sudah mau menghidupkan kembali ilmu agama dan beribadah. Buku ini menjadi tonggak perlawanan kaum muslimin kepada penjajahan yang datang ke negeri mereka. Maka kemudian buku ini ternyata berada di tangan yang tepat. Ada seorang ulama namanya Abdul Qadir Al-Jailani.
Nah, ini selalu disebut dalam tahlilan di Indonesia tapi nggak pernah tahu siapa orangnya. Abdul Qadir Al-Jailani ini kemudian membuat zawiyah-zawiyah dan kutab-kutab tempat untuk belajar anak-anak muda. Kurikulum yang dia pakai Ulumuddin. Nah, kurikulum ini dipakai di semua kutab dan zawiyah untuk mendidik anak-anak muda ini supaya tangguh fisiknya, bagus ruhiyahnya, bagus sakofahnya, bagus juga kemudian berbagai macam sisi dirinya. Kemudian ternyata bangkit seorang penguasa tadi yang saya sebut Imaduddin Zangki, mulai berjuang berjihad melawan pasukan salib. Maka langsung Abdul Qadir Jailani mengirim murid-muridnya, gabung kalian ke sana. Gabung kalian ke sana. Gabung kalian ke sana. Maka mujahid-mujahid besar nanti bahkan pada masa pasukan Nuruddin Mahmud dan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, tulang punggung jihadnya adalah murid-murid Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Jadi kisah pembebasan Masjidil Aqsa itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu ceritanya tidak hanya sekedar perangnya Salahuddin Al-Ayyubi, ada tahap persiapan sebelumnya yang luar biasa dirintis oleh para ulama, dirintis oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai Nuruddin Mahmud, sampai kemudian baru Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Ini pembebasan Masjidil Aqsa yang menandai bersejarah kembalinya kejayaan kaum muslimin ketika itu. Tapi hantaman kedua memukul lagi. Di timur, tahun 1250, mulai bergerak pasukan Mongol di bawah pimpinan Pangeran Hulagu Khan, putra Genghis Khan. Mereka bergerak, Khawarizmi dilibas habis. Kekhanan Khawarizmi dilibas habis. Bergerak terus ke barat, bahkan kemudian sudah mencapai pintu gerbang Baghdad. Pengepungan terjadi. Padahal pasukan Mongol ini oleh para ulama pada masa itu sudah digambarkan udah kayak Ya'jud wal Ma'jud. Udah mau kiamat ini. Kenapa? Pasukan Mongol ini kalau lewat hutan, hutannya gundul. Langsung. Kalau lewat danau, danaunya kering. Ya, kalau lewat kota, kotanya hancur. Pokoknya kemana-mana membawa kehancuran pasukan Mongol ini. Dan nanti konon gitu ya, kalahnya pasukan muslimin Baghdad itu ketika berhadapan dengan pasukan Mongol salah satunya karena saking baunya orang Mongol ini, karena nggak pernah mandi berbulan-bulan. Hanya kalah gitu. Masih perang kok mikir nahan bau gitu. Jadi saking nggak beradabnya pasukan Mongol ini hancur-hancuran, maka hancur Baghdad, sungainya Tigris berubah menjadi berwarna hitam kemerahan karena darah dan tinta, dan ini menjadi guncangan yang maha dahsyat ke seluruh dunia Islam. Kengerian itu menjalar langsung ke barat, ke seluruh wilayah. Bergerak pasukan Mongol ini perlahan-lahan, setiap kota yang didatangi hancur, setiap kota yang didatangi hancur, sampai pasukan ini akhirnya sudah mencapai wilayah menjelang dekat Palestina. Di Mesir, waktu itu ada Sultan Ayyubiyah terakhir yang memerintah. Ada seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdus Salam yang kemudian nanti digelari Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Karena apa? Dia tanya sama Sultan, Anda sanggup enggak mimpin jihad mengusir Mongol untuk menyelamatkan kaum muslimin? Sultannya mikir gitu. Sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini, Imam Izzuddin bin Abdus Salam ini, kalau Anda nggak sanggup turun dari tahta sekarang atau saya turunkan. Gitu saya. Iya, kalau nggak sanggup turun. Ini ulamanya ini bisa memaksa Sultan ini turun tahta. Sultannya turun tahta, ya sudah saya nggak sanggup gitu. Akhirnya kemudian dia tawarkan, siapa yang sanggup memimpin kaum muslimin berjihad melawan Mongol? Ada seorang budak di situ, maju, badannya keker, seorang yang berasal dari Asia Tengah, dari daerah-daerah Kaukasus, Rusia Selatan. Saya sanggup. Siapa namamu? Qutus. Namanya aja aneh gitu. Jelas bukan nama orang Arab. Namamu siapa? Qutus. Baik, sekarang aku beri nama engkau Saifuddin, engkau pedangnya agama, berangkat. Zaman itu nama tokoh-tokoh itu semuanya Udin sedunia. Semuanya Udin. Nah, kita lihat ya. Itu ya, Salahuddin, Nuruddin, gitu ya. Imam Ibnu Taimiyah itu Taqiyuddin, Imam Nawawi itu Syarafuddin. Ibnu Qayyim itu namanya Syamsuddin, Imam Dahabi itu namanya Syamsuddin juga gitu ya. Semuanya Udin. Maka ini diberi nama Saifuddin, nama kamu. Nah, yang ngasih nama aja Izzuddin juga. Din. Nggak ada orang namanya nggak pakai din di zaman itu. Pokoknya ini Udin sedunia. Berangkat Saifuddin, engkau Saifuddin. Maka Saifuddin ini berangkat berjihad dengan
pasukan Mesir menghadang pasukan Mongol. Mereka bertemu di satu mata air di sebelah selatan kota Baitul Maqdis, namanya Ain Jalut. Inilah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Ain Jalut yang sangat menentukan, di mana pasukan Mongol dipukul mundur, tetapi istri dari Saifuddin Muzaffar Qutuz namanya Julenar syahid, menjadi syahidah di dalam pertempuran ini. Itu sedih sekali. Jadi pulang itu ya setelah menang perang, karena istrinya syahidah itu, pulang itu sudah kayak nggak punya daya hidup, nggak punya semangat hidup lagi, sehingga kemudian beliau akhirnya sakit dan meninggal. Saifuddin Muzaffar Qutuz ini memimpin satu pasukan yang begitu agung, memukul mundur pasukan Mongol, tetapi habis itu gara-gara istrinya meninggal, ternyata kekuatannya di istrinya. Istrinya syahidah, maka dia kemudian sakit dan kemudian meninggal. Dia digantikan oleh satu temannya sesama budak, namanya Ruknuddin Baibars. Nah, Din lagi, Ruknuddin Baibars. Nama aslinya Baibars, karena bukan nama Arab banget itu ya, nama Kaukasus, nama Rusia Selatan. Nah, Ruknuddin Baibars ini yang kemudian juga memperkuat daulah yang ada di Mesir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kisah, ini pasukan Mongol itu terhenti di dua titik. Di barat di Ain Jalut, di selatan di Majapahit. Di selatan ini gara-gara Raden Wijaya ngakalin pasukan yang berasal dari Mongol gitu ya, maka mereka terhenti. Ekspansi ke selatan terhenti di Singasari, kemudian Kediri dan Majapahit ini. Jadi dipukul mundurnya pasukan Mongol itu di dua titik. Di barat dengan perang terbuka yang sangat jantan, kalau di selatan dengan tipu daya. Jadi dulu kita ini ahli tipu daya sebenarnya. Jadi kita tipu daya kan. Jadi kan yang motong telinganya utusan Kubilai Khan itu adalah Raja Kertanegara dari Singasari. Nah, ketika utusannya pulang, dia lapor, Raja Copo, Raja Jawa, ini Raja Copo. Raja Jawa telah menentang Anda, Raja Jawa telah membuat Anda malu. Maka apa yang dilakukan? Kubilai Khan ngirim pasukan. Ternyata ketika pasukannya Kubilai Khan belum datang, Raja Kertanegara ini sudah diberontak oleh Jayakatwang dari Kediri dan kemudian meninggal, gitu ya, gugur. Nah, menantunya Kertanegara namanya siapa namanya? Raden Wijaya, Sang Rama Wijaya itu kemudian melihat ini pasukan Mongol datang, kesempatan. Anda nyari siapa? Raja Jawa. Saya tunjukkan. Gitu. Jadi yang diserang oleh pasukan Mongol itu bukan Kertanegara yang dulu menyakiti, tapi musuhnya Kertanegara gitu, yang adalah Jayakatwang yang mengangkat diri sebagai Raja Jawa. Salah sendiri memang Jayakatwang gitu ya. Kemudian dihancurkanlah Jayakatwang gitu ya. Nah, tinggal sekarang PR-nya Raden Wijaya menghancurkan pasukan Mongol. Maka mereka dijamu dengan toak Jawa yang sangat banyak, mabuk-mabukan di Sungai Brantas, lalu kapal-kapalnya diserang dengan panah-panah api, ditembakin, dibakar, sampai akhirnya sisanya melarikan diri ke utara. Jadi dipukul mundur lagi gitu ya. Jadi ceritanya begitu gitu ya. Jadi, kita ini sama-sama dengan Saifuddin Muzaffar Qutuz sama-sama memukul mundur pasukan Mongol, tapi caranya beda. Jadi ini masa akhir Abbasiyah, sampai kemudian masa akhir Abbasiyah ini ditandai dengan dipindahkannya khalifah dari Baghdad ke Kairo. Dipindahkannya khalifah yang cuma boneka akhirnya. Cuma boneka, sampai kemudian muncul tahun 1520 Salim Al-Awwal yang berasal dari Daulah Utsmaniyah di Turki, cucu Muhammad Al-Fatih yang telah mewujudkan mimpi 7 abad kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang bentengnya tidak tertembus selama 2000 tahun. Benteng Konstantinopel itu tidak tertembus selama 2000 tahun. Baru Muhammad Al-Fatih yang menembusnya dengan berbagai kekuatan yang memungkinkan, termasuk dia menawari suaka bagi seorang ahli metalurgi dari Romawi Timur yang kemudian akhirnya memimpin proyek pembuatan meriam. Dan dianggap oleh para sejarawan, meriam buatan Muhammad Al-Fatih itu menandai berubahnya zaman dalam peperangan dengan senjata api. Jadi kalau bisa lihat nanti ke Istanbul, ibu-ibu, tolong diagendakanlah sekali-sekali liburan itu ya, jangan di Australia mulu gitu ya. Coba ke Istanbul, nanti lihat ada namanya Fatih Panorama Musezi. Ini adalah museum panorama Fatih. Di situ kita akan diceritakan dengan sangat detail, termasuk nanti bisa lihat diorama yang seukuran kita, sehingga kita bisa berpose seakan-akan di tengah peperangan. Gitu ya, di Fatih Panorama Musezi itu
Sehingga kita bisa melihat seperti apa Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel. Bagaimana dia harus bikin meriam yang sudah dia hitung dengan matematika yang sangat akurat. Benteng Konstantinopel itu baru akan jebol dinding terlemahnya dengan peluru dengan berat 70 ton. Peluru beratnya 70 ton harus ditembakkan dari sudut kemiringan sekian dengan meriam berkekuatan sekian dengan mesiu yang kemudian dinyalakan dalam sudut-sudut tertentu. Pokoknya hitungannya tuh matematika rumit banget gitu ya untuk menjebol Konstantinopel itu. Dan untuk menembus blokade lautnya itu kemudian harus menaikkan kapal untuk diseberangkan ke Selat Bosforus melalui sebuah gunung gitu ya. Itu diangkut, ditarik pakai lembu-lembu besar gitu ya, kemudian dialasi dengan kayu-kayu bulat yang dikasih lemak supaya licin. Tarik gitu ya, begitu kapal pertama masuk, kapal pertama bisa narik kapal kedua, kapal ketiga, kapal keempat, kapal kelima. Jadi ada kapal itu dijalankan di atas perbukitan. Itu penyerbuan yang sangat bersejarah pada bulan April 1453 sehingga ibu kota Turki Utsmani di Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul. Nah, di Istanbul ini bermula kekuasaan itu sampai masa cucu dari Muhammad Al-Fatih namanya Salim I. Setelah itu seluruh wilayah yang dulu dikuasai oleh Abbasiyah diambil alih oleh Daulah Utsmaniyah dan menjadi kerajaan Turki Utsmaniyah. Yang kerajaan Turki Utsmaniyah ini Masya Allah ya, hubungannya dengan Nusantara juga sangat dekat. Nanti akan kita ceritakan tentang Mulkan Jabarian insya Allah setelah zuhur. Nah, Daulah Turki Utsmaniyah ini menjadi penaung dunia Islam kira-kira selama 400 tahun. Dari 1520 sampai 1924 untuk menjadi penaung bagi dunia Islam dengan begitu panjang masanya. Kalau ibu-ibu di Turki sekarang sedang diputar satu serial judulnya Padishah, menceritakan Sultan Abdul Hamid II, Sultan keempat dari belakang di dalam sejarah Turki Utsmani, dan di situ ada adegan 10 menit full menceritakan Abdul Hamid II membicarakan tentang jamaah haji Aceh. 10 menit full membicarakan bagaimana Turki itu membantu jamaah haji Aceh supaya bisa sampai dan tidak diganggu oleh Angkatan Laut Belanda maupun Inggris gitu. Itu ceritanya asyik sekali Padishah itu. Jadi kita insya Allah kerjasama kebudayaan Turki dengan Turki ini sedang terus kita rintis. Saya ini hampir 3 bulan sekali harus ke Istanbul untuk beberapa meeting, pertemuan dengan Lembaga Kebudayaan Nasional Turki dan Lembaga Heritage Nasional Turki. Salih Dohan itu Direktur Lembaga Heritage Nasional Turki. Itu sudah 2 kali ke Jogja dan senang sekali di Jogja, senang lihat keraton, tapi marah juga sih. Kalian ini punya sejarah begitu dahsyat tentang Islam. Ini loh keraton ini loh. Kan saya cerita, saya yang jadi guide-nya gitu ya, terus menceritakan berbagai macam sisi tentang keraton. Kalian tahu nggak? Orang Turki itu kalau bikin bangunan gede-gede, tapi nggak bisa bikin yang detail-detail kecil-kecil kayak begini dan banyak maknanya simbol-simbol kayak begini nih. Kalian dahsyat, ini keraton ini boleh nggak saya yang kelola? Terus ya dia prihatin, Indonesia itu punya peninggalan begitu indah kayak gini, kayak Keraton Yogyakarta, tapi yang dijual keluar Borobudur dan Prambanan. Ya Borobudur dan Prambanan jual juga nggak apa-apa, kami juga menjual zaman Romawi juga kami jual. Tapi please, main attraction-nya itu harus kalian dong yang bisa punya narasi, punya cerita. Sampai-sampai Salih Dohan mengatakan, nih mana tentang cerita Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono I sama Diponegoro, kami bikinkan yang kayak Fatih Panorama di sana, kita bikin museum di sini, oke? Jadi ini kerjasama ke depan mudah-mudahan semakin bagus insya Allah. Termasuk yang kami rintis adalah sister city antara Yogyakarta dengan Fatih Belediyesi di Istanbul. Jadi old city-nya Istanbul namanya Fatih Belediyesi, itu yang akan di sister city-kan dengan Yogyakarta insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.